Yo yo yo, balik lagi bareng gua Ardi. Kali ini kita cerita film Maning. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kata-kata kita pada video kali ini, jangan biarkan teman kalian sendirian. Gangguin aja terus. Seperti requestan kalian pada video-video Mimin sebelumnya, kali ini Mimin akan membahas film Spider-Man Far From Home. Film ini bercerita tentang kehidupan Peter Parker setelah Avengers Endgame. Ia menjalani hidup dalam kesedihan karena kehilangan sang mentor, yaitu Tony Stark alias Iron Man. Peter tidak bisa menjadi pahlawan super sepenuhnya lantaran masih menimba ilmu di tingkat sekolah menengah atas. Ia menyadari hal itu sampai akhirnya ia sempat tak ingin menjadi Spider-Man saat sedang berlibur ke Eropa selama 2 minggu bersama teman-teman sekolahnya. Liburan Peter tak berjalan sesuai rencana karena ia kedatangan Nick Fury. Nick memperkenalkan Peter dengan Quentin Beck alias Mysterio untuk bekerjasama menghadapi Hydro Man. Apakah Quentin Beck ini baik ataupun bakal menjadi villain pada Spider-Man kali ini? So siapkan gorengan kalian gunakan headset dan film pun dimulai. Pasreng anjing. Film diawali dengan memperlihatkan Nick Fury bersama Maria Hill sedang berdatangi suatu tempat di Meksiko karena ada laporan penyerangan oleh monster badai. Lalu dari belakang datanglah sesosok monster badai yang hendak menyerang. Di saat itu juga datanglah seorang bernama Mysterio. Dengan kekuatannya, dia berhasil melenyapkan monster badai tersebut. Di sekolahan Peter, media sekolahan memutar video untuk mengenang gugurnya superhero Avengers yaitu Tony Stark, Steve, Natasha, dan Vision. Sedangkan Peter sendiri memberitahukan beberapa daftar rencananya untuk mendekati MJ kepada Ned. Namun Ned tidak mendukung rencana Peter tersebut karena dia ingin Peter tetap membujang sepertinya. Peter memohon kepada Ned agar dia membantunya. Lalu datanglah MJ. Ned hendak menceritakan rencana Peter, namun Peter mencegahnya. Track you while we're abroad. Smart, dude. I think that went really great. Setelah itu Peter mendatangi sebuah acara amal bersama Bibi May. And thank you guys. Sorry, I was a little stiff. I felt like I wasn't in the pocket. Saat istirahat, Happy Hogan menghampiri Peter. Dia memberitahu jika Fury ingin menghubunginya. Namun Peter mengabaikannya karena saat ini dia hanya ingin fokus ke rencana pendekatannya kepada MJ. Lalu Peter kembali menemui para pers. Mereka langsung memberondong beberapa pertanyaan kepada Peter. Mereka bertanya, akankah Peter menjadi penerus Iron Man? Dan apakah Spider-Man akan menjadi leader dari Avengers saat ini? Seketika itu Peter tidak berkutik. Dia lalu meminta izin untuk segera pergi. Peter kemudian melamun. Dia merasa jika dia belum siap menggantikan Iron Man. Setelah itu Peter bersiap untuk pergi study tour ke Eropa. Bibi May menyarankan Peter agar selalu membawa kostumnya. Namun Peter menolak karena kali ini dia hanya ingin menjalani studi tour dan fokus dengan rencana pendekatan kepada MJ. You know what? Ketika di dalam pesawat, Peter sudah menyiapkan 2 earphone yang akan dia gunakan untuk melihat film bersama MJ. Dia lalu meminta bantuan Ned agar dia bisa duduk bersama MJ. Ned kemudian memberitahu MJ jika Peter sedang alergi parfum. Dia meminta untuk bertukar tempat duduk. Sialnya, justru guru pendamping Peter lah yang mengkhawatirkan keadaan Peter. Dia lalu meminta Ned untuk duduk dengan Betty dan MJ menggantikan tempat duduknya bersama Brad. Sedangkan dia akan menemani Peter. Selama dalam perjalanan, Peter hanya bisa pasrah menerima keadaan dan hanya melihat Brad yang mencoba mendekati MJ. Slayer? Nope. Venice, Italy. Setibanya di bandara, Peter menemui Ned. Dia kembali meminta bantuan Ned. Namun Peter terkejut karena Ned sudah berpacaran dengan Betty. Padahal sebelumnya Ned berencana untuk membujang. They're talking on the plane and it turns out, yeah, those were the words of a boy, babe. Setelah itu, koper Peter diperiksa. Peter terkejut karena sudah ada kostum Spider-Man di kopernya. Untung saja petugas bandara tidak mencurigainya. Singkat cerita, Peter dan teman-temannya tiba di kota.
Peter lalu mendatangi salah satu toko souvenir untuk membelikan kalung bunga dahlia hitam untuk MJ. Kemudian MJ menghampirinya. Mereka pun lalu berjalan sambil berbincang. Tiba-tiba ada pergerakan aneh dari dalam danau. Lalu keluarlah monster elemental air. Monster itu mengamuk dan membuat para siswa panik. Peter lalu menggunakan topeng asal-asalan untuk beraksi. Di saat yang sama, Mysterio kembali datang. Dia langsung melawan monster elemental air. Peter ikut membantu Mysterio, hingga akhirnya monster elemental air berhasil dikalahkan. Semua orang senang dan menganggap Mysterio sebagai pahlawan, sedangkan Peter tidak begitu mempedulikan dan bersiap ke rencana selanjutnya untuk mendekati MJ. Setibanya di kamar hotel, tiba-tiba Ned ditembak bius oleh Fury. Fury kesal karena Peter mengabaikannya, padahal dia ingin Peter pergi ke Eropa. Namun Peter mengabaikannya, dan Peter kini akhirnya juga pergi ke Eropa karena studi turnya. Fury lalu hendak menyampaikan sesuatu, namun selalu ada orang yang mengganggu pembicaraannya. Fury pun kesal, lalu mereka berdua pergi menaiki sebuah perahu. Di dalam perahu, Fury memberikan kacamata peninggalan Tony. Dia mengungkapkan jika Tony menyerahkan kacamata itu untuk Peter. Kemudian mereka lanjut ke sebuah ruangan rahasia. Setibanya di sana, Fury memperkenalkan Peter ke agen Maria Hill dan agen lainnya. Peter juga bertemu dengan Mysterio. Mysterio kemudian bercerita tentang monster elemental yang ada 4, yaitu tanah, angin, air, dan api. Dia juga bercerita jika Mysterio berasal dari bumi namun dari alam semesta lain. Peter begitu antusias dan tak menduga karena teori multiverse benar-benar terbukti. Mysterio bercerita jika monster elemental berasal dari universe-nya. Mysterio berhasil mengalahkan ketiga monster elemental. Namun hanya tersisa satu monster elemental yang paling kuat, yaitu api. Monster itulah yang telah membuatnya kehilangan anak dan istrinya serta menghancurkan buminya. Stable orbits within black holes, we call them elementals. Versions of Realized on my Earth many years ago. We mobile. Dia memberitahu jika monster elemental api kini hendak menyerang bumi Peter karena memiliki kriteria yang sama dengan bumi universe-nya Mysterio. Monster itu kemungkinan akan muncul di Praha, Republik Ceko. Fury ingin Peter membantu Mysterio, namun Peter tampak keberatan dan meminta Fury untuk meminta bantuan superhero Avengers yang lain. Akan tetapi para superhero lainnya kini jauh dari jangkauannya. Akhirnya Fury memerintahkan agen Dimitri untuk mengantarkan Peter ke hotelnya. My class trip, she's gonna kill me. And if I'm seeing my... Okay. I understand. Take him back to the hotel, please. Kid. Yeah, see ya. Keesokan harinya Peter memberitahu Ned jika dia menolak Fury untuk melakukan misi ke Praha. Tiba-tiba saja guru pendamping Peter memberitahu jika mereka akan pergi ke Praha karena ada perubahan jadwal. Peter dan Ned menyadari jika Fury telah membajak studi tour mereka. Bahkan supir bus mereka juga digantikan oleh Dimitri. It's your boy, the Big F, cruising through. Stand by for red. So he made you for me? No. Stands for even dead, I'm the Setelah itu mereka semua berhenti sejenak di rest area. Dimitri kemudian memberitahu Peter untuk memasuki salah satu ruangan. Peter pun lalu memasuki salah satu ruangan tersebut. Di sana dia bertemu dengan agen wanita. Agen itu memberikan Peter kostum anti panas karena lawan mereka adalah elemental api. Saat membuka celana, Brad memergokinya. Dia bahkan memotret Peter dan mengancam akan memberitahukannya kepada MJ. Peter memohon, namun Brad tidak peduli karena dia tahu jika Peter juga menyukai MJ. Wait a minute. You cannot show that photo. Di dalam perjalanan, Peter menggunakan kacamata AI bernama Edith untuk membajak ponsel Brad. Edith berhasil menghapus foto Peter yang ada di ponsel Brad. Namun Peter salah memberikan perintah sehingga drone penyerang diaktifkan untuk membunuh Brad. Peter segera membuat pengalihan, kemudian dia menghentikan drone penyerangan tersebut.
But your new look. Lalu Brad kembali memberitahu MJ foto Peter, namun foto itu sudah hilang. Setelah itu mereka tiba di hotel. Fury kembali menemui Peter. Dia membujuk Peter agar mau membantu Mysterio melawan elemental api. Akhirnya Peter mau membantu. Peter lalu mencari solusi dari Edith agar teman-temannya aman. Akhirnya guru pendamping Peter kembali melakukan perubahan jadwal. Teman-teman Peter akan diarahkan untuk melihat opera. Mereka semua kecewa karena di luar sedang ada festival. Namun Ned ikut membantu dengan mengungkapkannya jika opera sangat bagus untuk mereka. Ketika hendak memilih kursi penonton, MJ menghampiri Peter. Dia mengajak Peter untuk duduk bersebelahan. Namun Peter menolak karena ada misi. Dia lalu meminta bantuan Ned agar memberitahu MJ jika dia sedang sakit. Namun MJ tidak percaya dan mengikuti Peter. Betty mengira MJ keluar untuk melihat festival. Dia memaksa Ned untuk ikut melihat festival. I see something back, I'll, My God, babe, isn't this beautiful? Okay, he's here. Beck, are you ready? Singkat cerita, monster elemental api pun muncul. Peter langsung bekerja sama dengan Mysterio menghadapi elemental api. No, Beck! He's got the carousel! Yeah! We gotta hit him with something you can't... Di tengah pertarungan, Peter sempat menembakkan jaring ke monster elemental api. Namun tembakannya tidak mengenainya dan justru ada benda yang ketarik oleh jaring Peter. MJ lalu mengambil benda itu. Setelah itu Mysterio mencoba melakukan pengorbanan. Dia masuk ke dalam monster elemental api. Kemudian dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Akhirnya monster elemental api pun berhasil dikalahkan. Peter kemudian menghampiri Mysterio. Mysterio lalu mengajak Peter minum untuk merayakan keberhasilan mereka. Setibanya di sebuah kedai, mereka berdua mulai berbincang. Mysterio memastikan apakah yang sebenarnya diinginkan oleh Peter. Peter pun mengaku jika dia hanya ingin mengungkapkan perasaannya kepada MJ, lalu menciumnya. Mysterio bisa memahami perasaan Peter. Tiba-tiba seorang wanita memberikan kacamata Edith Peter yang terjatuh. Peter memberitahu jika kacamata itu pemberian Tony Stark. Tony berharap Peter bisa menjadi penerusnya. Namun Peter ragu. Mysterio lalu meminta Peter untuk memakainya. Dia kemudian mengungkapkan jika kacamata itu tampak aneh jika dipakai Peter, karena style remaja Peter berbeda dengan Tony. Peter kemudian meminta Mysterio untuk mencoba memakainya. Dia terkejut karena Mysterio mengingatkannya kepada Tony. Akhirnya Peter memberikan kacamata Edith kepada Mysterio. Awalnya Mysterio menolak karena itu warisan Tony untuk Peter. Namun Peter merasa jika dia belum pantas menerima warisan dan tanggung jawab yang besar dari Tony itu. Akhirnya Mysterio pun mau menerimanya. Stark would have really liked you. Setelah itu Peter pun segera pergi untuk melanjutkan rencananya. Tiba-tiba kedai itu memudar. Ternyata itu hanyalah hologram saja. Mysterio alias Beck sebenarnya hanya manusia biasa. Dia merupakan mantan karyawan Tony yang mendesain teknologi hologram yang pernah dipresentasikan oleh Tony. Beck alias Mysterio kesal karena Tony meremehkan penemuannya dan bahkan memecatnya. Beck juga dibantu oleh seorang ilmuwan Tony yang sempat diremehkan oleh musuh Tony pada film Iron Man pertama. Semua tim Beck adalah orang yang tersakiti oleh Tony Stark. Bahkan salah satunya yang mendesak agar Tony menyerahkan kacamata Edith kepada Peter. Sehingga Mysterio bisa mengambilnya dengan mudah karena Peter masih labil. To Janice. To Janice! And to the rest. Singkat cerita, Peter tiba di hotelnya. Namun dia terkejut karena guru pendamping mengakhiri studi tur mereka. Orang tua siswa meminta agar siswa dipulangkan karena selalu ada penyerangan monster yang membahayakan di tempat mereka berada. Peter pun kecewa karena kesempatan untuk mendekati MJ pun berakhir. Tiba-tiba MJ menghampirinya. Peter kemudian mengajak MJ untuk jalan-jalan berdua. Dia tidak ingin kehilangan kesempatannya. Mereka berdua pun keluar untuk jalan-jalan berdua. Setibanya di jembatan, Peter hendak mengungkapkan perasaannya. Namun MJ langsung memaksa Peter mengaku jika dia adalah Spider-Man.
MJ ternyata selama ini sudah mengawasi Peter. Peter pun harus kecewa karena selama ini dia merasa jika MJ suka karena terus memperhatikannya. Ternyata MJ memperhatikan Peter karena Peter seorang Spider-Man. Peter terus mengelak saat melawan elemental api adalah Night Monkey, bukanlah Spider-Man. Lalu MJ menunjukkan sebuah benda yang dia ambil saat penyerangan elemental api. Jaring yang digunakan Night Monkey sama seperti jaring Spider-Man. Tiba-tiba tanpa sengaja mereka menyalakan hologram dari benda itu. Mereka melihat monster elemental badai melawan Mysterio. Akhirnya mereka menyadari jika semua itu hanya rekayasa si Mysterio. Peter kemudian mengaku kepada MJ jika dia memanglah Spider-Man. Dia lalu segera bertindak karena dengan bodohnya menyerahkan kacamata Edith kepada Beck. With me like you're 100% serious because it's not funny. I can't believe I figured it out. Sementara itu Beck dan timnya melakukan desain pada hologramnya untuk rencana mereka selanjutnya. Tiba-tiba Beck menyadari salah satu proyektornya hilang. Dia dengan kesal meminta timnya untuk segera menemukannya. Karena jika sampai ditemukan oleh orang lain, semua kebohongannya akan terbongkar. Akhirnya Beck tahu jika MJ lah yang menemukan proyektornya yang hilang. Dan parahnya, MJ memberitahukannya kepada Peter. Beck lalu berencana untuk segera membunuh Peter sebelum kebohongan Beck terbongkar di Eropa. Di sisi yang lain, Peter dan MJ di kamar hotel Peter. Lalu Peter segera memakai kostumnya. Dia meminta MJ agar tidak memberitahukan identitasnya sebagai Spider-Man, karena orang yang Peter kenal akan dalam bahaya. Singkat cerita, Peter pergi ke tempat Fury. Namun dia justru dijemput oleh Fury. Fury tahu jika Peter ingin memberitahukan sesuatu yang penting, tapi dia meminta untuk pergi ke tempat aman terlebih dahulu. Setibanya di ruangan khusus, Peter langsung memberitahu jika Beck telah membohongi mereka. Lalu tiba-tiba seisi ruangan berubah. Fury langsung menebak sesuatu yang mencurigakan, sedangkan Peter terpental. Dia terjebak dalam ilusi hologram. Beck menampilkan ilusi yang menjadi sumber ketakutan Peter. You wanted to run after that? You need to wake up! Sweatsuit! Tiba-tiba ilusi berhenti. Ternyata Fury berhasil menebak Beck dari belakang. Fury kemudian bertanya kepada Peter siapa saja yang tahu tentang rahasia Mysterio. Peter memberitahu jika dia hanya memberitahukan kepada MJ dan Ned. Lalu Fury berubah menjadi Mysterio. Peter terkejut dan membuatnya tertabrak kereta. I need them. Singkat cerita, Peter tersadar di dalam penjara. Kemudian dia merusak gembok penjara dengan mudahnya. Lalu Peter pergi ke sebuah pasar dan meminjam HP. Peter berhasil menghubungi Happy. Setibanya di sebuah taman, Happy datang menjemput Peter. Peter trauma dan meminta Happy memberitahukan tentang sesuatu yang hanya Happy saja yang tahu. Happy pun bercerita tentang Peter yang melihat video dewasa. Akhirnya Peter percaya dan masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Peter menceritakan semuanya. Dia menyesal telah memberikan barang berharga dari Tony ke Beck. Happy pun memberitahu jika Tony pasti punya alasan kuat kenapa menjadikan Peter sebagai penerusnya. Peter pun kemudian bangkit dan berencana untuk melawan Beck. Setelah itu, Peter meminta Happy untuk membawakannya ke teman-temannya. Dia menyadari jika Beck akan memburu teman-temannya karena Peter telah memberitahukan rahasia Beck kepada teman-temannya. Mereka menemukan video flash yang tengah live streaming di London. Akhirnya Happy menerbangkan pesawatnya ke London. Sedangkan Peter perlu kostum. Dia pun mendesain kostumnya dengan teknologi Stark di dalam pesawat. Web shooters? Manual control over detonation. Di sisi yang lain, anak buah Beck berhasil membawa teman-teman Peter ke sebuah jembatan. Beck lalu beraksi menyalakan ilusi hologramnya. MJ dan Ned sudah tahu jika itu hanya hologram. Namun tetap saja visual efeknya seperti nyata karena dibantu oleh drone penyerang yang dikendalikan oleh Edith. I'm doing my best, Julius! Sementara itu, Peter tiba di TKP. Dia terjun dan meyakinkan diri jika itu khayalan ilusi. Peter pun berhasil masuk dan menghancurkan satu persatu drone.
sedangkan Happy menghubungi Fury. Dia memberi pesan isyarat jika tampilan bisa menipu. Fury dan Maria seakan memahaminya. Maria kemudian pergi ke atas bangunan. Beck lalu memerintahkan Edith untuk mengendalikan drone penyerang agar menyerang Fury. Seketika itu di depan Fury ada drone penyerang. Untung saja Maria menembak drone itu. Sementara itu Happy tiba untuk menjemput teman Peter. Namun Beck memergokinya. Dia lalu menghancurkan pos Happy dengan drone penyerang. Happy dan teman-teman Peter diburu oleh drone penyerang. Happy pun mengajak teman-teman Peter pergi ke museum. Drone penyerang menyerbu Peter. Peter berhasil menghancurkan drone penyerang. Namun dia terhempas saat menuju ke tempat Beck. Peter segera bersembunyi. Dia bingung karena jaringnya sudah habis. Akhirnya dia mengambil inti daya drone yang rusak. Lalu Peter melemparkannya ke drone penyerang. Peter memanfaatkan momen itu untuk mendatangi Beck. Beck kembali menyalakan ilusi hologramnya. Peter menggunakan spider sense untuk menghindari serangan-serangan drone dan menghancurkannya. Hal itu membuat Beck tertembak oleh drone-nya sendiri. Peter kemudian mendekati Beck. Tiba-tiba Beck asli hendak menembak Peter, tapi Peter sudah menduganya. Dia mengungkapkan jika dia tidak akan bisa ditipu lagi. Lalu Peter memakai kacamata Edith untuk menghentikan semua drone. Sementara itu, teman-teman Peter kini telah aman. MJ lalu bergegas menuju ke tempat Peter. Dia bertemu Peter di jembatan. Peter lalu mengungkapkan perasaannya. MJ mengungkapkan jika dia juga mencintai Peter. Dia berbohong soal dia memperhatikan Peter karena Peter seorang Spider-Man. Dia mengaku jika dia tidak pandai soal asmara. Karena hal itu dia berbohong. Mereka berdua pun kemudian berciuman. Di sisi yang lain, Fury dan Maria ingin menemui Peter, tapi Happy mencegahnya. Fury akhirnya paham dan membiarkan Peter menikmati momennya bersama MJ. Setelah itu, Peter dan teman-temannya akan kembali ke New York. Peter lalu mengajak Ned dan Betty untuk double date. Namun dia terkejut karena Ned dan Betty telah putus. Setibanya di rumahnya, Peter menginterogasi Happy dan Bibi May. Dia ingin tahu hubungan Happy dan Bibi May. Happy mengaku jika dia memiliki hubungan khusus. Namun Bibi May tidak mengakui hubungan mereka terlalu serius. Akan tetapi Peter tidak peduli karena dia akan jadwal kencan dengan MJ. Peter pun lalu berayun menuju ke tempat MJ. Singkat cerita, Peter tiba di tempat MJ. Dia lalu membawa MJ berayun mengelilingi kota. Akan tetapi MJ langsung kapok. Saat Peter hendak pergi, dia melihat berita rekaman terakhir sebelum kematian Mysterio. Beck memfitnah jika Spider-Man yang menyerangnya dengan mengendalikan drone milik Stark. Beck juga membongkar identitas Peter sebagai Spider-Man. There you have it, folks. Conclusive to our planet, and who will no doubt. Spider-Man's real. Spider-Man's real. What the? Di adegan sebelum credit scene, Fury dan Maria dalam perjalanan ke markas. Tiba-tiba mereka berubah ke bangsa Skrull. Ternyata selama ini Fury dan Maria adalah bangsa Skrull yang menyamar atas suruhan Fury. Sedangkan Fury sendiri lagi santai di pantai. Dan itu pun ilusi hologram teknologi Stark. Lalu film pun berakhir.